mendengarkan podcast ini. Sebagaimana sebuah pemerintahan, untuk penyelenggaraannya dibutuhkan pengelolaan yang baik, pengorganisasian, tatanan dan hukum yang disebut ketatanegaraan. Demikian pula dalam kehidupan orang percaya, harus belajar ketatanegaraan keluarga kerajaan Allah, yaitu bagaimana menyelenggarakan pemerintahan Allah yang baik di dalam hidupnya, sesuai dengan kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Menghadirkan pemerintahan Allah. Pemerintahan hidup kita ini harus selalu bertalian atau harus selalu dihubungkan dengan pemerintahan pusat. Tuhan Yesus menyatakan di dalam Lukas 17 ayat 21, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah di sini artinya pemerintahan atau pengaturan Allah di antara kamu. Kata di antara dalam bahasa aslinya sebenarnya entos. Entos yang mestinya diterjemahkan di dalam, inside, within. Jadi pemerintahan ini pemerintahan yang berasal dalam diri Tuhan sendiri, atau dari dalam diri Tuhan sendiri. Ini berarti bahwa pengaturan hidup orang percaya berangkat dari dalam dirinya sendiri, di mana Allah melalui Roh Kudus menuntun orang percaya untuk dapat memiliki pikiran dan perasaan Allah. Jadi pemerintahan ini toolsnya, alatnya bukan hukum, bukan peraturan yang tertulis atau semacam syariat yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Tetapi alatnya adalah nurani manusia itu sendiri. Nurani di dalam roh, atau nurani dalam nesyamah, roh manusia, nesyamah, untuk memiliki pengertian mengenai bagaimana menyelenggarakan pemerintahan Allah. Dasarnya adalah mengenal pribadi Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan di sini maksudnya, saudara, memahami cara berpikir Allah, memahami pikiran perasaan Allah, memahami selera Allah. Pemerintahan orang percaya bukanlah pemerintahan yang diatur oleh hukum atau peraturan yang sama dengan syariat yang tertulis, tetapi diatur oleh Allah sendiri. Dan pengaturan itu bukan pengaturan yang dipaksakan. Pengaturan yang menjadi irama. Jadi nesyamah manusia, ya, yang di dalamnya ada nurani, harus diubah menjadi nurani ilahi. Kalau meminjam kata pikiran perasaan Kristus, phroneo dalam bahasa aslinya, manusia harus mengalami proses pertobatan, kelahiran baru, sampai ia dapat memiliki nurani Allah, sama dengan kodrat ilahi, memiliki phroneo, ya, pikiran perasaan Allah. Dengan demikian pemerintahan Allah dalam hidup seseorang itu berlangsung dengan sendirinya. Dengan sendirinya artinya tidak otomatis setelah bertobat lalu bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Melalui proses pendewasaan, maka setiap orang percaya harus dimuridkan oleh Tuhan Yesus.
jadikan semua bangsa muridku. Dan ini penting, saya harus ulang-ulang terus. Saya sebagai pelayan jemaat, pelayan saudara, memberitakan firman secara kognitif, logos. Tetapi bagaimana logos ini, saudaraku, menjadi rema, yang adalah makanan rohani. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema. Bagaimana logos yang saya bagikan menjadi rema, itu harus melalui pengalaman konkret. Rema itu logos yang diterjemahkan dalam situasi konkret. Jadi saudara-saudara sekalian harus sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan setiap hari. Sungguh-sungguh buka mata pada pagi hari, mempersiapkan sekolah kehidupan, mempersiapkan proses belajar, di mana Tuhan Yesus mengajar kita, mengajar saudara dan saya melalui Roh-Nya. Dan ini harus menjadi prioritas. Yang lain itu support, yang lain itu dukungan. Jadi hari-hari hidup kita itu fokusnya adalah bagaimana proses memiliki pikiran perasaan Kristus itu terwujud dalam hidup kita. Karena itu tools, itu alat pemerintahan Allah. Ya, ingat, roh manusia pelita Tuhan. Nesyamah dalam bahasa aslinya, pelita Tuhan. Nesyamahnya, nuraninya harus jadi nurani Tuhan. Maka hidupnya akan berlangsung atau bergulir sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Prinsipnya seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 4:34, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pemerintahan Allah ini tidak sederhana, saudara. Tidak sederhana. Sebenarnya penjelasannya terkesan sederhana. Tetapi untuk bisa sampai pada level itu rumit. Rumit sekali, karena orang harus belajar, orang harus bergumul, berjuang mati-matian untuk merubah dari nurani manusia menjadi nurani ilahi, dari sinful nature menjadi divine nature. Jadi ini sama dengan pada intinya, orang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan seperti kehidupan Tuhan Yesus. Ini merupakan anugerah yang sangat besar. Orang percaya adalah orang-orang yang memiliki karunia sulung roh, yaitu orang-orang yang dirancang untuk memperoleh bagian yang terbaik dari Allah. Dan bagian yang terbaik ini adalah orang percaya dimungkinkan untuk memiliki pemerintahan Allah di dalam dirinya. Nah, ini bagian yang terbaik. Bapak mendidik anak-anaknya untuk sampai memiliki nuraninya, phroneo-nya. Dan kata phroneo itu sama dengan mindset dalam kamus bahasa Yunani, cara berpikir. Orang percaya yang mengasihi Tuhan itu akan diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Dan saya membagi dua jenis pengalaman. Pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi dan pengalaman dengan Tuhan yang tidak berkualitas tinggi. Dua-duanya pengalaman. Pengalaman dengan Tuhan yang tidak berkualitas tinggi, ya, mengalami mujizat, sakit sembuh, utang bisa kebayar, ya, punya problem-problem, ya, bisa selesai. Semua yang orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu bukan pengalaman dengan Tuhan berkualitas tinggi. Kalau hanya sakit sembuh, hutang bisa bayar, kecelakaan, yang lain mati, dia nggak mati, rumah orang lain terbakar, Anda punya rumah nggak terbakar, itu saudaraku sekalian, itu sebenarnya
belumlah pengalaman dengan Tuhan berkualitas tinggi. Berkualitas juga. Saya tidak katakan tidak berkualitas. Dengan mengatakan ini bukan berarti pengalaman dengan Tuhan bisa diremehkan atau dianggap rendah, saudara. Tetapi maksud saya adalah bahwa pengalaman dengan Tuhan yang orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani itu belumlah pengalaman dengan Tuhan berkualitas tinggi. Yang berkualitas tinggi itu proses pendewasaan. Nah, ini sangat confidential, pribadi sifatnya. Bagaimana Tuhan mengkikis kesombongan, mengkikis keras kepalanya, mengkikis ketidakjujurannya. Nah, ini proses ini biasanya susah diungkapkan, tetapi akan berdampak kekal. Berdampak kekal. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, memiliki karunia sulung roh, itu saudara akan diproses Tuhan. Anda akan punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan dalam kualitas yang tinggi. Makanya cara kita memandang masalah harus bagus. Kalau Anda punya masalah gitu ya, kan biasanya orang mau selesai itu masalah dengan cepat gitu ya. Kalau selesai dengan cepat, Anda hanya punya pengalaman dengan Tuhan berkualitas tidak tinggi. Tapi masalah itu kalau Anda tidak minta selesai, tapi Anda mau menemukan di balik masalah itu, di balik kesulitan itu, di balik persoalan itu, apa yang Tuhan mau garap dalam hidup saudara. Nah, itu Anda akan menemukan pengalaman dengan Tuhan dalam kualitas tinggi. Nangkep ya saudara? Nah, pemerintahan Allah atas hidup seseorang membuat hidup seseorang menjadi sangat eksklusif. Saya semakin mengerti firman Tuhan, saudara. Terus terang ya saudara, saya memiliki kegentaran. Hidup macam apa ini? Ya, ada kegentaran. Tidak gentar sekali, tapi ada kegentaran. Sebab hidup dalam pemerintahan Allah ini membuat seseorang menjadi sangat eksklusif. Pola kehidupan seperti ini dalam kondisi tertentu bisa berbenturan dengan lingkungannya, terutama lingkungan yang tidak mengenal kebenaran Injil. Di sini kita menemukan pernyataan Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu datang membawa pemisahan, ya. Matius 10 ayat 35. Coba kita baca. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ya, tidak bisa tidak, saudara sekalian, eksklusivitas dari kehidupan orang yang ada dalam pemerintahan Tuhan itu sampai level tertentu ya akan mengalami friksi dengan orang-orang dekatnya, orang tua, anak, saudara, teman, sahabat akan mengalami friksi. Dan yang paling jelas, kehidupan orang yang hidup dalam pemerintahan Allah itu kehidupan yang sangat berbeda dengan lingkungannya, sangat berbeda. Dan jangan berharap gaya hidup orang yang hidup dalam pemerintahan Allah ini diterima oleh lingkungan saudara. Sebab perbedaan tajam itu bukan hanya antara saudara orang Kristen dengan mereka yang bukan Kristen, tetapi juga antara orang Kristen yang hidup dalam pemerintahan Allah dan orang Kristen yang tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Akan ada friksi. Dan friksi itu akan tajam. Friksi itu akan tajam. Orang-orang Kristen yang masih menjadi anak-anak dunia adalah orang-orang yang menjadi korban. Artinya, dia akan sangat terganggu oleh pola hidup orang-orang Kristen yang hidup dalam pemerintahan Allah, dalam standar pemerintahan Allah, yang mengerti SOP-nya, ketatanegaraan hidup sebagai keluarga Allah. Pasti terganggu. Sebab kehidupan orang percaya yang hidup dalam pemerintahan Allah itu akan mengoreksi.
mengoreksi. Kalau dengan agama lain mungkin tidak ada friksi yang tajam. Tapi karena sesama anak Tuhan, sesama orang Kristen dengan gaya hidup yang berbeda itu, kehidupan orang Kristen yang ada dalam pemerintahan Allah menggugat saudaraku. Menggugat saudara. Hidup dalam pemerintahan Allah tidak dapat dikompromikan dengan gaya hidup manusia pada umumnya yang tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Tidak bisa dikompromikan. Jadi perbedaan tajam ini bukan hanya antara orang Kristen dan orang non-Kristen, tapi juga antara orang Kristen yang sudah hidup dalam pemerintahan Allah dan orang Kristen yang belum atau tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Pasti akan ada semacam aniaya, saudara. Akan ada aniaya, ada tekanan gitu terhadap orang-orang Kristen yang benar ini. Dan kita harus menerima kenyataan orang Kristen yang hidup dalam pemerintahan Allah ini jumlahnya jauh lebih sedikit. Kalau jujur sangat sedikit. Karena ini jalan sempit, saudara. Ini jalan sempit. Orang-orang yang kehilangan kedaulatan, ya. Orang-orang yang melepaskan hak, ya kita itu diberi tanggung jawab memerintah diri kita sendiri, tetapi orang Kristen yang benar itu memerintah diri sendiri dalam dominasi Allah, dalam ketertundukan kepada Allah. Saya sudah menjelaskan ini bagian wilayah hidup kita, bagian dari wilayah Allah, bukan wilayah yang terpisah atau wilayah yang di dalam, tapi boleh punya aturan sendiri. Ya, di tengah-tengah serbuan pengaruh dunia, orang percaya harus tetap mempertahankan integritasnya. Nah, di Lukas 17, ingat itu, orang makan minum, kawin, dikawinkan. Orang hidup dalam pemerintahan diri sendiri, wajar. Tidak salah. Apa kelirunya? Ya, hidup baik-baik begini, apa kelirunya? Makan, minum, kawin, dikawinkan, menjual, membeli, wajar kan? Nah, orang Kristen yang terpilih, terpanggil, kalau sampai ikut dengan pola hidup wajar begitu, tidak akan pernah hidup dalam pemerintahan Allah. Nah, mungkin saya menyimpang dulu, saudara. Kalau Anda setuju, terima. Anda setuju, simpen saja, ya. Karena saya belum menjelaskan secara lengkap. Mestinya harus lengkap, ya. Cuman karena temanya tidak mengenai hal ini, saya cuma mencuplik, ya, memungut sedikit, ya. Begini, saya memahami atau saya curiga, sebenarnya sih kata curiganya untuk membuat manis saja. Tegasnya saya tuh lebih meyakini bahwa di dalam kerajaan surga nanti tidak ada hukum yang tertulis dan orang harus dipaksa untuk tunduk pada hukum-hukum itu. Surga itu nanti sebuah pemerintahan. Yang memerintah pasti rajanya adalah Tuhan Yesus. Bersama orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya yang dirinya sudah memiliki pikiran perasaan Kristus. Dimanapun mereka memerintah atau mendapat bagian dari wilayah-wilayah luas yang ada di kerajaan surga, mereka tidak mungkin memberontak seperti zaman Lucifer. Mereka akan memerintah berdasarkan SOP yang telah mereka latih selama di dunia. Tanpa hukum tertulis, mereka bisa mengatur dirinya dan mengatur orang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus memang sangat sedikit. Sangat sedikit. Inilah corpus delicti. Sangat sedikit. Yang berminat pun juga sedikit sekali. Dan ada orang-orang yang sampai pada level tertentu tidak pernah mengingini ini. Dia pikir itu omong kosong, atau dia tidak pernah berpikir itu. Oke, tidak masalah buat saya. Tidak
Pernah ada orang tanya, Pak, mungkinkah di surga ada pemberontakan lagi seperti dulu? Tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus menjadi kepala pemerintahan yang juga telah hidup di dunia selama 33,5 tahun, ya, dengan prinsip makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sampai kedalaman yang teruji, tidak akan memberontak, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tidak mungkin memberontak. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Juga akan lahir orang-orang yang tidak akan memberontak kepada Bapa di surga, yang dilatih selama di dunia ini untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Ingat, seseorang tidak akan bisa memimpin kalau tidak bisa dipimpin. Dia harus belajar dipimpin Roh Kudus. Jadi yang saya pahami di kerajaan surga nanti tidak ada hukum yang memaksa orang harus taat berdasarkan hukum-hukum syariat yang tertulis seperti agama dan pemerintahan di bumi ini. Sebab kalau hanya tertulis di atas kertas, manusia bisa mempermainkannya, ya. Tetapi kalau tertulis di dalam batin manusia, nah mungkin ada pemberontakan, tidak mungkin. Saya bicara-bicara dengan seorang pengacara yang terkenal. Ketika saya bicara-bicara mengenai surat, mengenai perjanjian, dia mengucapkan satu kalimat yang menarik. Dia berkata, mau serapi apapun Pak perjanjian, nanti kembali ke manusianya. Bagus itu kalimat. Dia berkata, serapi apapun perjanjian Pak, sebenarnya nanti kembali ke dalam manusianya. Menarik itu. Hari ini saya bisa mengerti. Sebaik apapun hukum, percuma, kembali kepada diri manusia itu. Maka yang diolah itu diri, bukan hukum yang dibolak-balik, tambah dikurangi. Wah, hari ini ditambah lagi, hari ini ditambah lagi. Nah, Kristen tidak mengenal begitu, saudara. Dewan-dewan gereja mengeluarkan aturan bahwa makan kuaci itu salah misalnya. Besok dirombak lagi, kuaci boleh, tapi nggak boleh makan kacang bersama kuaci misalnya. Jadi itu jadi hukum yang bisa digambarkan semacam hukum karet yang ditarik sana tarik sini. Kebenaran itu tidak bisa. Kalau bicara soal nurani, wah itu sudah absolut. Bicara soal nurani itu absolut. Nah, hidup dalam pemerintahan Allah itu eksklusif. Kata yang saya gunakan eksklusif ini belum mewakili keadaan eksklusivitas yang benar. Saya mengerti. Maka tadi saya katakan, saya ada perasaan apa tadi? Gentar. Ada trembling, ada gentar. Wah, hebat sekali ya. Kalau sampai pemerintahan Allah berlangsung dalam hidup saya dengan baik, dengan benar. Waduh, hebat sekali ya. Betapa eksklusifnya. Yang tadi saya katakan pasti ada friksi, saudara. Tapi kalau orang betul-betul sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, wah pasti saudaraku tidak peduli, saudaraku. Orang mau ngomong apa ya, saudara. Nah, di dalam persiapan yang sudah saya buat untuk waktu-waktu yang akan datang, saudaraku, bahwa seorang yang hidup dalam pemerintahan Allah itu tidak mungkin bertindak salah, tidak mungkin. Waduh, hebat sekali. Makanya ya kita ini harus menghapus semua rekaman dalam jiwa dan daging kita ini. Ini yang paling mengganggu. Oke? Kita lihat barang tertentu nyut masih pengen gitu ya. Oke? Halo? Daging ini dan jiwa ini rusak. Makanya mesti dikuduskan dengan firman. Dan itu tidak bisa seketika, saudara. Di Lukas pasal 18,
Kemarin kan Lukas pasal 17, betul nggak? Saya sudah katakan minggu hari berikutnya saya akan jelaskan Lukas pasal 18. Ini kembali Lukas pasal 18 mengenai janda dan hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak peduli siapapun, betul nggak? Nah, di situ ada dua kata yang harus dipahami tepat. Yang pertama doa. Ayat 1 bunyinya begini. Coba dibaca. Ayat 1 bunyinya begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kalimat ini harus dimengerti dengan benar. Kata doa di sini bukan permintaan, tapi sebuah relasi dengan Tuhan yang tidak putus. Doa itu dialog. Doa itu sebuah komunikasi. Doa itu sebuah persekutuan, fellowship yang tidak jemu-jemu. Kenapa pakai kata jemu? Sebab, mau dengar? Sebab Anda akan menemukan kenyataan. Saudara setia kepada Tuhan, saudara sungguh-sungguh mau hidup suci, rasanya tidak beda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Kalau zaman dulu orang teraniaya, Tuhan seakan-akan tidak ada, Tuhan tidak menolong, seakan-akan Tuhan tidak berdaya. Sekarang ketika saudara berusaha untuk hidup dalam pemerintahan Allah, nyarinya sudah susah setengah mati, berat setengah mati. Sudah dapat pun rasanya Tuhan tidak menghargainya. Menurut kita yang nggak menghargainya itu, kok aku nggak beda dengan dia Tuhan? Cari uangnya juga susah, ya. Karir juga berat, ya gitu loh. Ya, kena virus sakit juga gitu. Bisa mengalami hal semacam itu. Tetapi suatu hari pasti sangat berbeda. Nah, ketika kita memiliki integritas sebagai anak Allah dan berjuang dalam integritas yang benar, tapi seakan-akan keadaan kita tidak berbeda dengan mereka. Bahkan mungkin kita juga mengalami keadaan yang buruk, seakan-akan Tuhan tidak memberikan penghargaan atas usaha kita. Jangan jemu, jangan jemu. 2 Petrus pasal 3 mengatakan orang-orang yang mencemooh Tuhan, ya, yang berkata mana itu kedatangan Tuhan, betul? Sudah jadi jemu dia, ya, mencemooh Tuhan dengan perbuatan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi perbuatan. Percuma hidup tidak bercela, percuma hidup benar, kira-kira begitu. Jangan jemu. Ayat 8, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iya. Janda ini kan minta haknya dibenarkan. Tentu tidak dipedulikan, saudara. Dia terus mendesak. Sampai hakim itu takut, ya. Jangan-jangan dia nanti menyerang aku, ya. Dia nggak peduli siapapun, tapi peduli dengan janda. Ini betul-betul janda gila. Kalau nggak sampai sinting begini, hakim nggak takut, saudara. Nah, kita itu harus seperti janda ini. Nah, itu terserah situ katanya apa. Nekat, ya, nekat. Ini ketekunan, endurance orang percaya dalam mempertahankan iman. Iman di sini maksudnya, ya, kehidupan dengan standar Tuhan Yesus. Jadi keberimanan ini artinya kehidupan sesuai dengan standar Tuhan Yesus, hidup dalam pemerintahan Allah. Manusia hidup dalam pemerintahan diri sendiri, dan pemerintahan diri sendiri itu dimotori oleh filosofi hidup manusia di sekitarnya. Saya sudah menjanjikan, ya saudaraku, saya akan khutbah mengenai bagaimana kita tidak dikuasai uang tapi menguasai uang. Ingat itu? Sebenarnya lanjutan itu nanti di situ.
Lanjutannya itu nanti begini. Kita harus mengatur waktu, bukan diatur waktu. Tidak ada yang boleh menguasai kita. Dan terus terang soal ini saya sedang belajar. Walaupun belum lulus baik, tapi saya tahu bagaimana menjalaninya. Nah, kalau orang pada umumnya diperintah oleh filosofi hidup manusia di sekitarnya. Kalau pemerintahan Allah prinsipnya tadi apa? Makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Tapi filosofi hidup manusia di sekitar kita apa? Tas branded, punya ini, punya itu. Aku mau jalan ke sana. Kalau tidak punya ini nggak bahagia. Belum buat ini belum lengkap. Terus ini yang memerintah siapa? Dunia. Jadi setelah kita mengerti kebenaran ini, firman Tuhan yang mengatakan asal dan makan pakaian cukup, jadi tidak berat. Memang standarnya begitu. Di luar yang kupakai dan yang kumakan, aku rela untuk Tuhan. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maklum. Kita jadi maklum mengapa begitu mudah Tuhan melawan iblis dengan perkataan, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Sebab dia sudah tidak bisa dikuasai oleh dunia. Kalau pakai istilah orang Semarang begini, demit orang dulit setan orang doyan. Artinya dilarang parkir di sini. Setan tidak bisa nyolek. Dia udah nggak bisa dicolek. Diiming-imingi udah nggak tergoda. Nggak begini. Sudah tidak tergoda. Bagaimana kita bisa sampai di level ini? Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia datang di bumi, dia dapat nggak iman seperti ini? Kekhawatiran Tuhan Yesus ini bukan tanpa alasan. Ini menunjukkan betapa sulitnya menemukan orang percaya yang hidup dalam pemerintahan Allah yang benar. Sebab pada umumnya orang diperintah oleh dunia. Nah, berkenaan dengan ini, saudara mesti tahu, mesti saudara mengerti. Orang yang hidup dalam pemerintahan iblis hari ini itu bermerdeka. Apa yang kamu mau, mauin. Apa yang kamu buat, buat. Memang tidak menyembah secara langsung kepada iblis, tapi asal bukan Tuhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh mencari hati Tuhan, tidak sungguh-sungguh mencari pikiran perasaannya, tidak sungguh-sungguh mau benar-benar mengenal Allah. Jadi pengenalannya itu ala kadarnya, yang tidak signifikan, membuat mata hatinya tercelik untuk bisa membaca hati Tuhan. Bukan tidak mengenal Tuhan sama sekali, mengenal, tapi nggak signifikan. Yang lebih parah hari ini, saudara, sesat. Ajaran sesat. Jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Jadi kau bebas. Kira-kira iblis begitu. Bebas membuat apa? Nah, banyak orang tidak merasa menyembah iblis karena memang secara langsung tidak menyembah iblis. Tapi dia bebas buat apa saja. Nah, orang yang hidup dalam pemerintahan Allah itu mengikat dirinya pada Tuhan, menjadi tawanan roh. Tapi ingat, dari tadi saya sudah menyinggung, bukan karena terpaksa, tapi karena irama hidupnya diubah lewat sebuah proses. Nah, saudaraku sekalian, di akhir zaman ini sulit menemukan iman di bumi. Tuhan yang bicara loh, saudara. Sulit menemukan iman di bumi. Ingat ada dua kata, yang satu berdoa, yang kedua iman. Berdoa itu bukan berarti meminta-minta, tapi sebuah komunikasi, sebuah hubungan. Jangan jemu. Saya melewati ya saudaraku saat-saat begini nih. Kalau hari Minggu sepanjang hari sudah khutbah. Kalau dulu sampai belasan. Nanti kalau hari Senin harus lega gini. Aku mau kemana ya? Nonton film gitu ya. Aku mau jalan-jalan kemana? Itu berlangsung bertahun-tahun, saudara.
Yang saya kagum, Tuhan itu sabar. Saya tidak dimampusin, saudara. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Sepanjang hari saya udah khotbah hari Minggu, malam hari masih baca Alkitab, saya berdoa. Besok hari Senin saya bangun, apa yang harus kulakukan Tuhan? Saya udah tidak ngelirik yang lain. Aku hanya punya satu pelabuhan dan telah kulabuhkan itu, yaitu Tuhan Yesus. Saya itu mengerti satu hal yang saya tidak bisa jelaskan dengan gampang, tapi akan saya jelaskan. Ini pengalaman pribadi yang pasti juga dialami banyak pendeta, ya saudara, atau pelayan jemaat. Jadi fokus kita dulu itu kan khotbah, ceramah, seminar, mengorganisir kegiatan, gitu ya. Ngerti saudara? Oke? Nanti meningkatkan apa? Kualitas sekolah minggu lah, apalah, begitu ya. Sampai kita lupa ngurus diri sendiri. Semua itu bisa dipelajari lewat sekolah dan pengalaman berorganisasi di gereja. Dan sangat mungkin di tengah-tengah kesibukan pelayanan atau pekerjaan gereja itu, kita punya agenda pribadi. Nangkep maksudnya? Apakah itu bentuk pujian, penghormatan, ya bangga loh. Jadi orang yang dihormati, apalagi duit, sanjungan atau kekaguman manusia gitu. Itu agenda-agenda pribadi kita yang ikut masuk dalam kegiatan itu. Dengan demikian kita tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Oke, itu pengalaman saya. Tapi pasti itu juga terjadi dalam hidup saudara semua. Nah, kalau saudara mesti mengerti bahwa bangun tidur, buka toko, pergi kantor, semua itu harus dalam rangka support untuk belajar menjadi murid-murid Tuhan Yesus, sampai kita bisa memiliki prinsip seperti prinsipnya Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang terjadi saudara, dan menurut saya sudah akut gitu, akut itu sudah parah ya. Banyak pelayan Tuhan, maaf, pendeta, terjebak dalam kebodohan ini. Asli terjebak di situ. Tapi dia nggak sadar. Dia merasa sedang melayani Tuhan. Nanti pasti dalam soal-soal sederhana dia gagal. Bagaimana mengerti orang lain, bagaimana mengampuni, bagaimana memaafkan, bagaimana menerima orang lain sebagaimana adanya, bagaimana sikap terhadap uang, pasti gagal. Pasti gagal. Tapi kalau kita harus mulai dulu dari hidup dalam pemerintahan Allah. Dimulai dari situ. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan, punya waktu ketemu Tuhan, buang segala pikiran yang tidak perlu, yang mengotori pikiran kita. Dari situlah kita belajar. Jadi nggak boleh gambling. Aku harus berjuang. Hari ini aku betul-betul dikenal Tuhan. Kalau masih sedikit ada keraguan, wah aku harus membenahi diri. Sampai nggak ada keraguan sama sekali. Jadi saya berdoa minta maaf kalau salah. Kalau ada kekeliruan saya minta maaf. Itu nanti tahu nggak dampaknya di mana? Pengen tahu dampaknya? Tandanya itu kelihatan. Tandanya begini. Kalau kita masih takut sesuatu, pasti nggak beres hidup kita. Jadi pada waktu kita yakin aku pasti diterima Tuhan, semua kesalahanku telah kubereskan, dan aku tidak punya niat untuk berbuat salah. Saudara, kita nggak takut, mau apapun yang terjadi, gitu. Itu cirinya di situ. Tapi kalau kita masih ada kepinginan yang enggak, masih belum beres tuh, adalah takut. Ini gagal gimana? Ini kalau ada begini gimana? Kalau ada itu gimana? Begitu saudara. Ngerti gak maksudnya? Nah, orang yang hidup dalam pemerintahan Allah itu harus yakin bahwa dia benar jalan di tracknya Tuhan, di jalur Tuhan. Ini bukan sesuatu yang kira-kira. Saudara tahu dong kalau Anda tidak tahu satu mesin, coba klak-klek sampai malah rusak. Tahu? Betul ya?
Saudara harus menguasai betul, saudaraku. Ini saya harus kuasai betul. Dulu saya pernah punya mobil rusak. Saya dipinjemi teman itu mobil yang bekas KTT, semua bahasa Jepang. Dia nyalain AC bingung, mau nyala, mau kita pikir mau dingin malah panas. Jadi ada AC yang itu bisa bukan dingin, panas. Heater. Jadi di mobil itu ada heater. Mungkin ini untuk Eropa. Kita mencet sana, mencet sini, bukannya dingin kok jadi panas. Kita nggak bisa mengoperate itu. Semua bahasa Jepang soalnya, saudaraku. Nah, kita harus yakin betul bahwa kita bisa mengoperate hidup kita dengan baik. Dan aku berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata, engkau suatu batu sandungan bagiku. Betul? Sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Ini jadi batu sandungan. Saya ngomong jujur ya, saya sendiri juga berperkara dengan diri sendiri. Bisa enggak ya saya sampai bersih gitu, tidak ada keinginan. Bisa enggak ya? Kita saja berjuang loh saudaraku. Tidak gampang berjuang. Tapi saya ingatkan, kita makin tua kan. Makan enak juga seberapa. Naik mobil mewah juga seberapa. Toh kalau kita rela tidak mengingini sesuatu, bukan berarti kita jadi miskin kan. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semua itu. Lagi pula begini saudara, Tuhan tahu kita bukan monyet. Kalau monyet kan maunya pisang doang, betul? Kalau kita kan ya jalan-jalan, ya seni, betul nggak? Tuhan juga tahu kita butuh semua itu. Dan Tuhan tahu juga bagaimana menyenangkan kita dengan hal itu. Tetapi jangan sampai keinginan-keinginan ini menghambat pemerintahan Allah di dalam diri kita. Betapa eksklusifnya, amin. Makanya orang-orang dekat kita, orang dekat saudara, kalau sampai tidak cocok, tidak punya filosofi yang sama, tidak mungkin ketemu. Pasti ada benturan, friksi. Orang-orang dekat kita akan mulai merasakan kamu aneh. Kamu maunya apa? Tidak jelas. Bukan tidak jelas, kamunya yang tidak mengerti. Nggak ada yang amin? Oh, Anda belum sampai tingkat begini. Udah sampai? Udah mendekati. Oke. Syukur ya kalau suami istri kumpul dengar firman bareng, akan lebih gampang. Kalau ibu sendiri, bapak di mana, atau bapak sendiri, ibu di mana, susah nanti. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Yang ada kecurigaan. Kamu maunya apa? Kamu itu apa maunya? Jawab kita, aku aja nggak tahu mauku apa, lagi kamu nanya. Aku aja nggak tahu mauku apa. Aku sudah mulai nggak punya mau apa-apa. Nah, saudaraku sekalian, belajarlah ketatanegaraan ini. Belajar ketatanegaraan ini sama dengan belajar pribadinya. Amin. Mengenal Alkitab. Mengenal cara berpikirnya. Pikiran perasaannya. Seleranya. Itulah ketatanegaraan kita. Itulah SOP-nya pribadi Allah sendiri. Amin.